Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan yang empunya kehidupan ini, bahwasanya pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan dan kekuatan yang baru, sehingga kita boleh berjumpa melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 21 Agustus 2021. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita naikkan doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan dan kami panjatkan hanya kepadamu ya Bapa di sorga. Mengucap syukur atas kasih-Mu yang Engkau telah nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh penuh kekuatan yang baru, penuh kesehatan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu sebelum kami menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Ampunilah salah dan dosa kami, dan bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca, mendengarkan, terlebih lagi merenungkan firman-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal 47 ayat 13 hingga ayat 26. Firman Tuhan, tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka, demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir, dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu.
itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, Engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Amin. Tidak memanfaatkan keadaan. Itulah yang menjadi tema renungan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan COVID-19 masuk ke Indonesia yang ditandai dengan adanya 2 orang terkonfirmasi terpapar virus tersebut. Beberapa hari kemudian, masker dijual dengan harga yang mahal. Seperti kebiasaan sejumlah pengemudi di sebuah tempat ketika bulan Desember menaikkan tarif angkutan kendaraan dengan tidak terkendali. Kembali kepada pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. 7 tahun masa kelaparan terjadi di Israel, Mesir, dan sekitarnya adalah keadaan yang sangat buruk. Bahan makanan dan kebutuhan hidup yang lain sulit didapatkan. Yusuf yang penuh hikmat mengatur sedemikian rupa perekonomian supaya kehidupan tetap berlangsung. Ia mengumpulkan semua uang yang ada di Mesir dan Kanaan, hasil dari pembelian gandum pada masa kelimpahan. Ia menukar ternak orang Mesir dengan makanan, membeli tanah orang Mesir kecuali tanah para imam, memberi bibit kepada orang Mesir untuk menanami tanah yang mereka sudah jual dan dibeli atas nama Firaun, dan dari hasilnya mereka wajib memberi 1/5 kepada Firaun sebagai pemilik tanah tersebut. Semua diatur dengan baik hingga kehidupan tetap berjalan normal sekalipun di tengah krisis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Terkadang situasi-situasi seperti itu dimanfaatkan dengan tidak sewajarnya. Yang satu diuntungkan, sedang yang lain dirugikan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-24, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Karena itu, hiduplah dalam hikmat Tuhan yang dapat memampukan kita memandang kehidupan orang sebagai bagian dari kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita naikkan doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami bahwasanya untuk tidak memanfaatkan keadaan, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tetapi firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk saling mengasihi sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Materaikan firman-Mu ya Bapa, di dalam
hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan ini. Berdoa untuk jemaat Efrata Bontang dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing dan juga di dalam kami beraktivitas. Tuhan kiranya menjaga, melindungi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota Bontang maupun di luar kota Bontang. Berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, serta orang tua kami. Peliharakan kehidupan mereka semua. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit yang telah dialami selama ini, dan juga yang sakit karena terkonfirmasi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala pengobatan yang diupayakan keluarga untuk memperoleh kesembuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka minum. Dan juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam masa isoman. Tuhan kiranya menjaga dan memeliharakan kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Berdoa juga ya Tuhan buat jemaat Tuhan yang bersuka cita karena berbagai hal. Sempurnakanlah sukacita mereka ya Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing, bahkan dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Berdoa untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta dalam keluarga dan pelayanannya. Berkati dan karuniakan selalu kesehatan. Berdoa untuk penatua diaken, pengurus OIG, pembimbing sekolah minggu, tata usaha koster dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Berdoa untuk program-program jemaat dan juga program-program OIG yang telah disepakati agar pelayanan tetap berjalan dengan baik sekalipun di tengah masa pandemi COVID-19. Bapa, kami juga berdoa untuk kepanitiaan yang dibentuk dalam jemaat-Mu, panitia pembangunan, panitia pemilihan majelis gereja. Tuhan kiranya Engkau memberkati, biar semua yang telah diprogramkan dalam kepanitiaan berjalan seturut kehendak Bapa di sorga. Berkati pembangunan pastori yang telah berjalan saat ini, percukupkan apa yang dibutuhkan panitia, sehingga pastori Jemaat Efrata Bontang kelak dalam waktu yang Tuhan telah tentukan akan berdiri dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk dunia ini secara khusus kota Bontang ya Tuhan, yang saat ini pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kehidupan kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami memohon Tuhan boleh pulihkan, sembuhkan dunia ini, secara khusus kota Bontang ini, dari wabah virus corona ya Tuhan. Dan senantiasa mengajarkan dan mengingatkan kepada kami, anak-anak Tuhan, untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Bapa, terima kasih. Segala pergumulan kehidupan kami, rumah tangga kami masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita melalui renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.